Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Masih dengan saya, Mr. Wahid Nugroho dari Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com, belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol. Alhamdulillah, saya dalam keadaan sehat. Saya doakan teman-teman yang sedang menonton video saya kali ini juga dalam keadaan sehat, sehingga kita bisa sama-sama belajar di channel Rumah Cerdas Bahasa Inggris.com ini. Anda sebelum belajar, Anda bisa download soalnya di link deskripsi di video kali ini. Semoga ini bisa membantu Anda untuk bisa lolos skor TOEFL. Dan alhamdulillah, murid-murid yang saya ajar di kelas live Zoom bersama Mr. Wahid sudah banyak yang lolos dan teman-teman bisa bergabung di kelas Zoom saya. Di situ ada saya membuka kelas Zoom live bersama Mr. Wahid selama 1 bulan penuh. 1 bulan penuh seminggu 2 kali itu ada 8 kali pertemuan, di mana 8 kali pertemuan itu nanti ada 3 hari untuk 3 hari untuk belajar structure, 3 hari untuk belajar listening, dan 2 hari untuk belajar reading. Dan nanti akan saya bahas soal-soal yang ada dalam TOEFL. Jika Anda ingin bergabung, langsung bergabung di nomor admin Rumah Cerdas Bahasa Inggris. Dan syukur alhamdulillah, buku yang saya tulis, buku konsep belajar TOEFL dari nol ini sudah tersebar luas di seluruh Indonesia dan sudah banyak yang mendapatkan manfaat setelah belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Semoga teman-teman yang sedang berjuang untuk mendapatkan beasiswa bisa lolos skor TOEFL-nya sehingga semakin sukses di studi maupun di karir. Untuk menyingkat waktu, mari kita lanjutkan proses belajar kita. Kemarin kita sudah bahas di latihan soal 1 sampai soal nomor 25 ya. Ini kita sudah belajar, kita sudah bahas soal nomor 1 sampai soal nomor 25. Oke, sekarang kita lanjutkan ke latihan soal nomor 26. Teman-teman harus yakin bahwasanya teman-teman bisa dapat skor minimal 550. Oke. Kenapa? Karena satu harus yakin, yang kedua ketemu dengan gurunya, yang ketiga harus disertai doa dan kesabaran, insya Allah goal skor TOEFL-nya. Oke. Sekarang kita lanjutkan soal nomor 26. Supersonic flight is flight that is faster the speed of sound. Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwasanya ini adalah membandingkan antara dua hal, yaitu adalah supersonic flight dengan the speed of sound, kecepatan suara. Nah, karena ini untuk membandingkan dua hal, maka di sini harus pakai komparatif. Nah, Anda bisa belajar di buku konsep belajar TOEFL dari nol, materinya tentang the comparison of adjective. Ini adalah komparatif degree. Ini komparatif degree. Ingat, komparatif degree itu untuk membandingkan dua hal. Kalau superlatif berarti untuk membandingkan minimal 3. Makanya artinya atau paling. Nah, di sini yang salah yang mana? Is a flight that is faster. Nah, ini yang salah yang C, ini yang salah. Kenapa yang salah yang C? Karena di sini faster itu, ini kan sudah ditambahkan ER, faster. Ini kurang than. Lebih cepat daripada kecepatan suara. Nah, di sini kurang than. Makanya Anda harus teliti, kalau komparatif di situ harus ada than-nya. Than-nya pakai A ya, pakai gini ya, than, bukan than. Kalau than ini artinya kemudian, kalau than ini daripada artinya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal nomor 27 ya. Ini juga mudah. Since the dawn of agriculture 9,000 years ago, only a few animal species had been domesticated. Nah, ini memang adalah untuk menunjukkan since the dawn of agriculture 9,000 years ago, ini memang sejak dulu gitu. Nah, di sini pertanyaannya sekarang masih berlangsung atau tidak?
Kalau sekarang masih berlangsung, maka yang salah adalah yang D. Makanya harusnya apa, Sir? Ini, Sir. Karena di sini sekarang masih berlangsung, makanya harusnya adalah have been domesticated. Kalau di sini pakai present perfect, ini present perfect berarti sekarang masih berlangsung. Kalau past perfect berarti sekarang sudah tidak lagi. Oke. Kemudian soal yang nomor 28. Ini juga mudah, teman-teman, kalau tahu ilmunya. Makanya kenapa kok harus ikut kelas live Zoom bersama Mr. Wahid? Karena kita akan membedah macam-macam soal dengan soal yang berbeda. Dengan tujuan supaya apa? Supaya Anda menguasai banyak pola yang ada dalam TOEFL. Oke, kemudian soal nomor 28 ya. The be taken house ruins, ini adalah subjeknya. Nah, subjeknya ini ruins-nya ada S-nya, ini berarti jamak kata gantinya adalah they. At Navajo National Monument, ini ada preposition diikuti dengan noun, berarti jadinya apa? Adverb. Nah, verbnya apa, Sir? Is. Nah, karena di sini adalah ruins-nya jamak, kata gantinya they, maka yang salah yang A. Harusnya adalah are. Harusnya adalah are, bukan is. Kemudian soal nomor 29, ini juga mudah. Kenapa mudah? Karena tahu ilmunya. Jadi segala sesuatu itu mudah kalau tahu ilmunya. Maka dari itu, Anda harus belajar dengan serius dengan orang yang sudah ahli di bidangnya. The island is Kauai has much streams, some of which have worn deep canyon into the rock. Nah, ini yang salah yang mana? Oke, perhatikan ini kata kuncinya di sini. Sesuatu yang bisa dijamakkan berarti sesuatu itu bisa dihitung. Ini kata kuncinya ini ya. Sesuatu yang bisa dijamakkan ini berarti ini kan streams-nya itu kan bisa dijamakkan dikasih S. Berarti sesuatu itu bisa dihitung. Makanya yang salah yang A. Kenapa yang A yang salah? Karena ini bisa dihitung. Kalau banyak bisa dihitung harusnya pakai many. Many streams. Makanya kata rice itu harus pakai much. Kenapa? Karena rice itu adalah uncountable. Nggak boleh rices itu nggak ada. Ini uncountable, much rice. Oke ya. Semoga bisa membantu Anda. Oke, soal nomor 30. It is common observation that liquid will soak through some materials but not through other. Ini dari pilihan ganda. Ini yang salah yang mana? Oke. Ini yang salah yang D, teman-teman. Ingat ya, di buku konsep belajar TOEFL dari nol ini saya sudah menjelaskan 4 hal. Di situ ada kata another. Yang kedua adalah the other yang singular. Yang ketiga adalah others sama the others. Nah, ini saya jelaskan. Sederhananya adalah ini ya, kata another. Nah, another ini adalah gabungan antara an sama other. Berarti another itu harus diikuti dengan singular. Logikanya seperti apa? Another itu gini, di keranjang itu banyak apel. Ini banyak apel ya, asumsikan banyak apel. Nah, Wahid makan 1 apel. Wahid ternyata masih lapar. So Wahid takes another apple, ngambil 1 lagi dimakan habis. Masih lapar, ngambil 1 lagi dimakan habis. Nah, ketika 1 langsung habis, 1 habis, ngambil 1 berarti take another. Jadi another itu harus diikuti dengan singular. Yang kedua adalah the other yang singular. The other yang diikuti singular. Maksudnya bagaimana? Itu contohnya seperti gini. Ada 2 apel. Jadi Wahid
makan 1 apel dan Rudi makan sisanya. Makan satunya. Nah, ketika ini adalah hanya 1, maka di situ adalah menggunakan the other apple. Nah, ini. Kalau sisanya hanya 1, the other apple. Pertanyaannya, Sir, kalau di atas papan itu ada 3 apel bagaimana, Sir? Nah, ketika ada 3 apel di sini, jadi Wahid makan 1 apel, Rudi makan sisanya. Kalau sisanya lebih dari 1, berarti di sini the other, ini bisa the others atau the other apples. Nah, ini. Kalau lebih dari 1, the other apples. Kalau others di sini, perhatikan, dia bisa jadi adjektif, dia juga bisa jadi pronoun. Kalau jadi adjektif berarti harus diikuti noun yang sifatnya jamak. Kalau jadi pronoun maka harus jamak, ini harus others. Nah, ini. Others itu maksudnya bagaimana? Di buku konsep belajar TOEFL dari nol saya sudah jelaskan. Others itu banyak hal di banyak tempat. There are other apples in the basket. There are other apples in the bowl. There are other apples on the table. Jadi banyak apel di banyak tempat. Nah, di sini kalau di sini other ini harus diikuti dengan plural. Makanya other apples. Tapi ketika tidak diikuti noun, makanya other-nya harus dijamakkan. Nah, seperti ini. Sekian untuk video pembelajaran di soal nomor sampai kita sudah sampai nomor 30 teman-teman ya. Ini kita sudah sampai 30, semoga membantu teman-teman untuk lolos skor TOEFL. Ya ini. Intinya harus semangat teman-teman. Kenapa? Karena semangat itu adalah bahan bakarnya. Mobil kalau nggak ada bahan bakarnya ya juga tidak akan bisa berjalan. Maka dari itu Anda harus semangat untuk mendapatkan skor TOEFL 550. Kalau Anda bingung bagaimana, Anda bisa belajar dari buku konsep belajar TOEFL dari nol. Anda harus tingkatkan kemampuan Anda dari nol ke intermediate atau advance. Setelah intermediate atau advance, Anda banyak belajar untuk mengerjakan soal. Makanya ketika Anda belajar di kelas live Zoom saya yang 99.000 satu bulan itu 99.000 satu bulan itu murah banget itu. Itu nanti Anda akan belajar untuk pengayaan soal. Nah, terus untuk yang konsep belajar TOEFL dari nol ini bagaimana, Sir? Ini yang mengajarkan, yang menginstal seluruh ilmunya. Jadi Anda belajar tentang kausatif, Anda belajar elliptic, Anda belajar gerund to infinitive, semuanya ada di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, di kelas Zoom-nya saya akan membedah latihan soalnya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat, terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya doakan teman-teman, semoga teman-teman bisa lolos skor TOEFL-nya, dapat beasiswa, dan saya tunggu kabar baiknya. Nah, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.